ada membuat kita terbebani. Di sini membahasakannya dengan punggung. Jadi memikul beban itu kan di punggung. Bukan di jinjing, bukan dipegang, tapi di punggung. Jadi ketika dia menerima amanah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia lapang dada untuk menerima amanah kenabian dan kerasulan, kemudian untuk menyampaikannya kepada yang lain, sehingga ketika itu beban yang memberatkannya itu semakin ringan. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Iya, ayatnya 4, nikmatnya 3. Jadi nikmat pertama itu nikmat lapang dada. Nikmat yang kedua, turunkan beban dari punggung. Diringankan bebannya. Ya. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Yang ketiga, nikmat yang ketiga adalah wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu penyebutanmu. Jadi kalau yang tadi, yang nikmat kedua, Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi sehingga dia dengan mudah menjalankan tugasnya sebelaku Rasul dan Nabi. Makanya kalau ada yang salah, diingatkan. Ya. Misalnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Begitu ada salah, langsung tegur, langsung diperbaiki. Jadi bebannya semakin ringan. Kenapa? Dituntun. Setiap ada masalah yang dihadapi oleh para sahabat dan Rasulullah, datang ayat yang akan memberikan solusi. Makanya nanti di surah Ad-Duha itu, di surah Ad-Duha, Nabi itu terkadang ketika punya masalah, wahyunya lambat datang. Terkadang wahyu itu turunnya sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan pertanyaan dan permasalahan yang pada hari itu ditanyakan. Tapi terkadang wahyunya nggak langsung, lama, jedanya lama. Ini yang terkadang membuat Nabi sedih, galau. Makanya nanti di Ad-Duha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dengan jeda wahyu yang lama, orang kafir Quraisy mengatakan, oh itu Tuhannya Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Karena dia datang ke bukit, nunggu wahyu, enggak turun-turun, pulang lagi ke Mekah. Mundar-mandir mencari penyelesaian dan wahyunya enggak turun. Nah, jadi Rasulullah Muhammad SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan misi kenabian dan kerasulan. Sampai Nabi terluka dalam perang Uhud pun langsung ada ayatnya. 120 sampai 200 surat Ali Imran.
untuk membantu dan meringankan beban Nabi ketika terjadi kekalahan di perang Uhud. Tapi Nabi tidak memarah-marahi para sahabat. Dan ayat yang turun pun bukannya untuk mencerca para sahabat yang nggak mau dengar perintah Rasul, tidak. Tapi justru mengilaj, mengobati kesalahan yang ada dan membuat satu strategi baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Memang semua nabi atas wahyu dan pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin. Begitu ada salah, langsung diperbaiki. Wa wada'na anka wizrak. Kalau kita ambil makna wizrak itu dosa, nah, setiap ada kali perbuatan yang mengandung dosa, langsung ada ayatnya. Seperti abasa wa tawalla. Ada beban, ada problematika, diringankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyampaikan risalah, problematika yang dihadapi ada disertai dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi berupa ayat-ayat dan bantuan-bantuannya. Jadi itu nikmat. Ditambah lagi wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan bagimu penyebutanmu. Coba. Kita berapa kali menyebut Nabi Muhammad dalam sehari? Berapa kali, Bu? Dalam sholat berapa kali? Hah? Kalau dalam sholat 4 rakaat, kita 2 kali. Ya kan? Nah, berarti kalau zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, dah 8. Subuh sekali, 9. Itu yang wajib saja. Ya kan? Setiap kali kita sebut nama Allah, di situ ada Nabi Muhammad. Setiap kali ada Nabi Muhammad, di situ ada nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ditinggikan. Azan. Coba, satu hari berapa kali azan? 5 kali. Di Aceh aja. Daerah lain. Jadi kan nggak putus kan? Nggak putus. Azan itu nggak putus. Sambung menyambung deh. Selesai di sini, lanjut di sana. Kita nggak dengar. Kita tahunya di sini udah habis. Tempat lain masih. Itu coba azan itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah tinggikan penyebutan nama Muhammad. Nabi lain ada? Enggak ada. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Kami laki-laki tidak sah Jumat kalau tidak enggak sah Jumat kalau enggak ada tasyahud dan salawat. Jumat. Ya. Belum lagi kita berselawat umum.
Belum lagi, apalagi di bulan Maulid nih, orang zikir. Setiap Maulid ada zikir. Zikir Maulid. Di Aceh Maulid pada bulan. Lebulan. Nah, lebulan ya. Selama lebulannya nan Nabi Muhammad, Masya Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Bu sekalian, dalam riwayat Ibnu Jarir dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, atani Jibril, aku didatangi oleh Jibril. Faqala inna rabbi wa rabbuka yaqul kaifa rafa'tu dzikrak. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berkata, bagaimana aku tinggikan penyebutan namamu. Qala Allahu a'lam. Kata Nabi, Allah lebih tahu. Kata Jibril, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Nah, kalau disebutkan namaku, maka di situ ada namamu. Nah, kenapa, Bu? Kata Allah, bukan kata Jibril. Di mana ada namaku, di situ ada namamu. Qul athi'ullah wa athi'ur rasul. Rasul di situ maknanya tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi setiap ada kata Allah, ada kata Rasul. Jadi, Bu sekalian, nama Nabi Muhammad ini dalam Al-Quran, terkadang dia penyebutannya nama. Tapi penyebutan nama Nabi Muhammad selalu dengan misi risalah. Bukan dengan lain. Misalnya apa? Misalnya Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Tidak ada sematan lain pada nabi lain kecuali pada Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Pokoknya ibu sekalian, kalau ibu lihat ada kata Nabi Muhammad, itu pasti di depannya ada tentang kerasulan. Enggak pakai nama gitu aja. Tapi kalau nabi lain, Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak menggunakan kata Rasul. Panggil nama aja. Ya. Nuh. Kenapa, Bu? Nuh. Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala inni rasulun min rabbil alamin. Bukan kata Rasulullah. Rasul, semua rasul. Semua nabi rasul. Tapi Rasulullah hanya Nabi Muhammad. Semua nabi yang 25 itu nabi dan rasul. Tapi penyebutan dalam Al-Quran Rasulullah hanya untuk Nabi Muhammad. Makanya tadi saya katakan kata-kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran selalu disematkan dengan Rasulullah. Kalau Rasulun Amin itu Rasul-Rasul itu nabi lain. Ini fokus pada Rasulullah.
Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, disebut, kalaupun enggak disebutkan nama, disebutkan Nabi. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Nabi lain tidak disebutkan wahai Nabi, langsung nama. Langsung nama. Kalaupun namanya banyak, nabiyin, para nabi, tapi tidak pakai satu. Wahai Nabi yang satu. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, itu namanya tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad. Ya ayyuhan Nabi yujahidil kuffar wal munafiqin. Ya ayyuhan Nabi harridil mu'minina 'anal qital. Ya ayyuhan Nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Itu semuanya adalah panggilan untuk Nabi Muhammad dengan bahasa lain. Bukan dengan bahasa nama. Bahasa nama itu sudah Muhammad. Ini yang kedua, Nabi. Yang ketiga, Rasul. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum.